Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang telah kami buat dengan produk utama yakni kapurung. Nah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, yakni saya sendiri, Salsabila Aulia Putri, dan ada teman-teman saya yakni Cika Nur Anggi, Nur Mutajalima, Saifullah, Vivi Eviani, dan juga ada Gunawan. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk memulai presentasi. Customer segment berisi mengenai siapa customer Anda, produk atau layanan Anda akan dijual ke siapa. Idealnya lakukan riset untuk memastikan customer segment Anda. Contoh, jika Anda menjual produk-produk fashion di online store, maka segmen yang tepat mungkin adalah anak-anak remaja. Upaya yang dapat dilakukan oleh produsen atau penjual menarik konsumen atau pembeli, yaitu dengan mempromosikan produk atau jualannya dengan cara yang berbeda-beda, baik itu secara langsung ataupun melalui sosial media. Hubungan produsen dan konsumen memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya, karena setiap transaksi jual beli harus memenuhi syarat jual beli, yaitu ada penjual, pembeli, dan barang yang akan diperjualbelikan. Produsen memproduksi barang untuk dikonsumsi oleh konsumen dan konsumen membayar uang faktur produksi yang telah diserahkan oleh produsen. Konsumen menyerahkan faktur produksi yang diserahkan kepada produksi dan membeli barang yang telah diproduksi oleh produsen untuk dikonsumsi. Jadi di sini kita mengambil kesimpulan penjual dan pembeli memiliki kaitan yang sangat erat. Terima kasih atas kesempatannya. Poin berikutnya itu value proposition. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, harga terjangkau, karena mulai dari harga Rp10.000 kita sudah bisa mendapatkan satu porsi kapurung. Yang kedua, cocok untuk diet. Mengapa? Karena nilai karbohidrat yang terkandung dalam kapurung lebih rendah daripada nasi, jadi cocok untuk yang mau diet. Yang ketiga, makanan khas Sulawesi Selatan. Kapurung itu merupakan salah satu makanan khas Sulawesi Selatan, khususnya daerah Palopo atau Luwu. Kapurung itu merupakan makanan pokok masyarakat Palopo atau Luwu sejak zaman dulu, sebelum tergantikan oleh nasi. Dan orang Palopo bilang atau orang Luwu bilang tidak pas rasanya datang ke daerah Palopo atau Luwu sebelum mencoba kapurung. Terima kasih. Channels yang pertama, Instagram marketing, membuat foto produk dengan kualitas yang bagus, original, dan menarik agar orang-orang lebih percaya pada produk yang kita buat. Yang kedua, highlight story, itu untuk menampilkan profil produk marketing. Yang ketiga, menggunakan WhatsApp pesan antar, yaitu memesan melalui WhatsApp terus mengantarkan ke konsumen, baik secara free ongkir maupun berbayar sesuai jarak. Relationship adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan mereka. Anda mungkin juga mengenalnya sebagai Customer Relationship Management. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sangat berpengaruh dalam meningkatkan retensi pelanggan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan yaitu yang pertama, memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, komunikasi dengan pelanggan dengan baik. Yang ketiga, fokus pada pelayanan. Yang keempat, gali tanggapan pelanggan. Yang kelima, menjaga pelanggan setia. Yang keenam, menangani keluhan pelanggan secara profesional. Yang ketujuh, memberikan hadiah yang spesial kepada pelanggan setia. Fungsi utama mungkin menjalin hubungan sebaik mungkin dengan para pelanggan, terutama yang pernah membeli produk Anda. Namun lebih dari itu, customer relationship juga dapat membantu Anda untuk menjangkau pelanggan-pelanggan baru dan mengkonversi pelanggan profesional menjadi pelanggan yang loyal. Nah, selanjutnya bagian revenue streams atau produk atau jasa apa yang kami tawarkan. Nah, pada bisnis model kanvas kali ini yang kami buat
adalah produk kapurung sebagai salah satu makanan khas Sulawesi Selatan. Kenapa kapurung? Karena kapurung merupakan makanan khas Sulawesi Selatan yang gampang untuk dibuat dan bahannya juga sangat terjangkau. Namun terkadang masyarakat merasa kerepotan untuk membuat kapurung sendiri, sehingga kami menawarkan kapurung yang siap untuk disantap. Activities terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama pembelian bahan baku. Kegiatan ini dilakukan di pasar. Membeli bahan baku yaitu sagu, kacang tanah, ikan lajang, sayur bayam, sayur kangkung, jantung pisang, garam atau bumbu lainnya, kacang panjang, jagung, terong, lombot, tomat, dan jeruk. Yang kedua, kegiatan produksi atau pembuatan kapurung. Yang pertama, membuat bola sagu. Silahkan masak tepung sagu dengan air secukupnya. Aduk terus sampai mengental. Ketika adonan masih panas, ambil sendok makan, lalu bentuk bulat menggunakan satuan sendok atau yang lainnya. Lalu cemplungkan ke dalam baskom air berisi air dingin yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Bila sudah beres, tiriskan bola-bola sagu tersebut. Selanjutnya membuat kaldu ikan. Rebus ikan sampai lunak, lalu pisahkan air dan tulang ikan. Selanjutnya blender ikan. Boleh juga tidak diblender sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya kacang. Kacang digoreng lalu diblender. Selanjutnya potong-potong sayur yaitu bayam, kangkung, terong, dan jagung. Lalu didihkan air, lalu masukkan terong, kacang, dan jagung. Setelah mendidih, masukkanlah sayur. Lalu masukkan juga bumbu kacang, ikan, dan sagu. Lalu beri garam dan penyedap rasa. Selanjutnya, pembuatan lombok sesuai selera masing-masing. Yang ketiga, kegiatan penjualan sekaligus promosi. Kegiatan penjualan kami ambil dari menjual di pasar sentral dan jualan online. Key resources. Yang pertama adalah lokasi penjualan strategi. Rencananya, usaha ini akan berlokasi di Jalan Tidung, tepat di depan kampus atau tepat di tepi jalan. Adapun sasaran penjualan kapurung adalah masyarakat umum. Untuk tipe penjualan direct marketing atau penjualan langsung, kami jual di warung atau toko, sehingga bagi konsumen dapat melihat dan membelinya dengan mudah. Dan untuk tipe penjualan internet marketing melalui sosial media, bagi yang ingin memesan, maka kami akan menyediakan jasa pengantar barang dengan biaya ditanggung oleh konsumen. Yang kedua adalah alat memasak dan alat yang praktis. Pada pembuatan kapurung, kita memerlukan seperti baskom atau mangkuk 2 buah atau disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan, spatula kayu, sumpit atau sendok, dan panci. Yang ketiga adalah pekerja yang lihai dalam pembuatan kapurung, dapat mengolah dengan teknik dan resep tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu kombinasi yang enak saat dimakan. Key partner. Pada bagian key partner yaitu pedagang pasar tradisional. Nah, pada pembuatan kapurung dibutuhkan bahan seperti sagu. Karena itu, perlu membina hubungan pedagang tersebut. Cost struktur biaya variabel atau pembelian bahan baku per bulan yaitu 2.370.000, sedangkan biaya tetap listrik, air, gas, dan kemasan per bulan yaitu 282.000. Jadi total pengeluaran per bulan yaitu 2.625.000, sedangkan pemasukan yaitu 4.500.000.